Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya akan memaparkan terkait dasar-dasar investasi. Nah, cakupan pembahasannya sendiri yaitu terkait overview, definisi investasi, investasi dan konsumsi, serta proses keputusan investasi. Nah, yang pertama yaitu overview, di mana setiap individu bekerja untuk memperoleh penghasilan, yang mana penghasilan yang dimiliki oleh seseorang merupakan sumber daya yang dapat dikonsumsi pada saat ini atau di masa datang, sehingga seseorang yang ingin berinvestasi semestinya mau mengorbankan konsumsi saat ini. Nah, selanjutnya yaitu definisi investasi. Apa sih investasi? Jadi, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Contohnya yaitu seperti investasi pada saham yang mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan investasi, di mana pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial, khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan. Nah, kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti aset real dan aset finansial. Nah, selanjutnya yaitu definisi dan jenis investor. Apa sih itu investor? Investor adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Jadi, investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, ada investor individual dan juga investor institusional. Nah, apa sih hubungan antara investasi dan konsumsi? Hubungannya yaitu di mana kesejahteraan moneter ditujukan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini atau present value pendapatan di masa datang. Nah, apa sih tujuan investasi? Tujuan investasi sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Tidak hanya itu, juga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang dan lain-lain. Nah, proses investasi. Proses investasi sendiri meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi, di mana hubungan risiko dan return yang diharapkan di suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linier. Artinya, semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula tingkat risiko yang dipertimbangkan. Nah, yang terakhir yaitu dasar keputusan investasi, di mana dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Nah, jadi bisa dikatakan manajemen investasi adalah proses pengelolaan uang pekerjaan yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi dana investor individu maupun institusional. Nah, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.